Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, 1 tahun belakangan ini kita semua menyaksikan konflik di Timur Tengah atau di Mid East ini semakin hari semakin gak jelas ya, semakin naik tensionnya teman-teman. Nah, salah satu tokoh besar yang memang kemudian ada di belakang daripada konflik di Timur Tengah, salah satunya adalah Republik Islam Iran, yang satunya lagi adalah Israel. Nah teman-teman, Iran ini tampaknya memang luar biasa sekali, karena memang Iran tampaknya memiliki ekonomi yang kuat, ekonomi yang surplus, sehingga bisa membiayai proksi-proksinya ya, kelompok-kelompok satelit proksi-proksinya, kelompok-kelompok yang berada dalam pengaruhnya yang ada di sekitaran Timur Tengah, seperti milisi Houthi di Yaman, kemudian milisi Syiah di Irak, dan milisi Syiah di Syria, serta milisi Hizbullah di Lebanon, dan juga milisi Hizbullah di Gaza ya teman-teman. Ini semua milisi-milisi ini kan membutuhkan dana pembiayaan yang sangat besar dan juga peralatan militer yang ujung-ujungnya semuanya memang kemudian membutuhkan dana yang besar gitu kan. Nah kemudian kita semua bertanya, Iran ini dari mana sih kemudian bisa surplus ekonominya sehingga bisa memiliki banyak dana untuk membiayai proksi-proksinya serta membiayai riset ilmu dan teknologi khususnya di bidang militer ya. Nah teman-teman, jadi Iran gitu kan, pasca perang Irak dan Iran, ketika waktu itu Irak zamannya Presiden Saddam Hussein gitu kan, dan Iran di pimpinannya waktu itu adalah Ayatollah Khomeini ya teman-teman. Waktu itu memang terlibat perang panjang selama 5 tahun yang perang Irak-Iran, yang mana kemudian Irak ini di-backing oleh Amerika Serikat waktu itu. Mereka masih berteman antara USA dan Saddam Hussein ya, memerangi musuh mereka yang sama gitu kan. Pasca perang Irak-Iran, kemudian di era Presiden Mahmud Ahmadinejad, diam-diam Iran membangun reaktor-reaktor nuklirnya, dan isunya memang Iran ini bertukar teknologi dan energi ya teman-teman. Artinya Iran waktu itu dengan kelebihan memiliki sumber daya minyak bumi yang besar, itu bertukar barter ya dengan Korea Utara di bawah pimpinan rejim Kim Jong Un ini. Dia bertukar minyak, ditukar dengan teknologinya lah teknologi nuklir teman-teman, dan ini dilakukan diam-diam, dan memang kemudian ini negara barat blunder ya sepertinya dalam mengawasi Iran ini, karena di zaman Presiden Mahmud Ahmadinejad ini teknologi pernukliran Iran sepertinya memang sampai kemudian mereka memang sudah kemudian terlanjur bisa membuat senjata nuklir gitu kan. Karena ketika kemudian Irak dituduh oleh Amerika Serikat dan sekutunya memiliki senjata pemusnah massal atau senjata biologi gitu kan, itu sebenarnya kan tuduhan semata yang nggak terbukti gitu kan. Dan kalau Iran waktu itu belum punya nuklir, pastinya juga sudah dibogem ya sama Amerika Serikat dan sekutunya. Yang jelas saat itu kemudian Iran menggunakan selain untuk memang kedepannya dia membuat senjata nuklir, pastinya Iran membangun reaktor-reaktor nuklirnya di kota Isfahan, di mana di kota Isfahan inilah populasi penduduk Yahudinya juga banyak. Di sanalah Iran kemudian membangun reaktor nuklir dan pabrik-pabrik untuk pembuatan senjata serta riset militernya di kota Isfahan ya teman-teman. Yang jelas kemudian listrik untuk masyarakat dan listrik untuk perindustrian di Iran itu sebagian besar disuplai oleh reaktor nuklir, yang mana kalau reaktor nuklir itu mahal pembuatannya reaktornya doang gitu kan, setelah kemudian sudah beroperasi tinggal biaya perawatan. Dan listrik di Iran itu sebagian besar disuplai oleh dari reaktor-reaktor nuklir yang dimiliki Iran di kota Isfahan. Sedangkan kilang-kilang minyak mereka juga banyak kan. Nah, di sini penggunaan BBM bisa kemudian dipotong, diganti dengan energi listrik dari nuklir. Ini saya pikir memang bagus ya untuk kesehatan alam semesta ini. Reaktor nuklir bagus karena mengurangi penggunaan energi fosil atau BBM gitu kan. Yang jelas mengurangi polusi ya gitu kan. Kalau kemudian orang berbicara masalah itu kerusakan resiko, ya semuanya beresiko gitu kan.
Di Ukraina pun pernah ya, Chernobyl kemudian bermasalah, di Jepang juga bermasalah, tapi kemudian kalau memang sudah ahli di bidangnya kan nggak masalah gitu kan. Kita pun menggunakan BBM ini kan memang kemudian mencemari, meracuni alam semesta, meracuni bumi ini gitu kan, menimbulkan polusi yang luar biasa, sampai kemudian dampaknya sekarang kan panas yang luar biasa. Dibalik lagi teman-teman, setelah kemudian Iran, kalau kayak Indonesia itu subsidi bahan bakarnya, subsidi BBM-nya kemudian bisa dipotong, dananya sepertinya dialihkan oleh Iran kemudian untuk riset dan pembangunan kekuatan militer mereka, sehingga kemudian dia maju pesat ya. Sekitar di zamannya Presiden Soeharto dulu, Iran itu masih beli ya kayak helikopter Puma segala macam, waktu itu diproduksi oleh BTN atau PT Nurtanio. Saat ini Iran itu udah mandiri ya, membangun sendiri rudal-rudal balistik baik jarak menengah dan jarak jauh gitu kan. Bahkan dikabarkan juga rudal nuklirnya mereka juga sudah punya. Bahkan untuk senjata, amunisi, bahkan untuk drone dia bisa udah pintar membuat sendiri, sehingga dia bisa dikabarkan mensuplai drone ke Rusia Rusia dalam perang Rusia Ukraina, dan dia kemudian bisa mensuplai baik dana dan tentunya dana dan militer ya untuk proksi-proksinya ya, kelompok-kelompok yang di bawah pengaruhnya seperti milisi Houthi di Yaman yang terafiliasi dengan aliran Syiah ya teman-teman, juga kelompok Hizbullah di Lebanon, kemudian milisi Syiah yang ada di Irak dan juga yang ada di Syria, peta Syria. Semuanya ini ya dibantu terus sama Iran yang nggak ada hentinya. Artinya kalau Iran kemudian nggak punya surplus ekonomi, nggak punya dana cadangan yang kuat gitu kan, pastinya ekonomi mereka morat-marit gitu kan. Dan ini memang patut dipelajari untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, seperti pembangunan reaktor nuklir, karena kita ini dari zaman saya SMA tahun 90 sebetulnya di UGM itu udah ada ya gitu kan, Fakultas Ilmu Nuklir, dan kita juga udah punya Batan. Dulu sepertinya juga di zamannya Presiden SBY sudah pernah ada ide, cuman memang dapat penolakan dari DPR ya untuk pembangunan reaktor nuklir di Muria, karena memang sangat penting sekali, karena ketika kemudian listrik itu udah kemudian disuplai oleh reaktor nuklir, subsidi bahan BBM-nya bisa dialihkan ke bidang yang lain, baik bidang pendidikan ataupun mungkin riset teknologi ataupun riset militer gitu kan, seperti yang terjadi di Iran. Nah itu teman-teman, jadi memang di eranya Presiden Mahmud Ahmadinejad ya, reaktor nuklir Iran itu berkembang pesat. Yang jelas ini semakin nggak menentu, yang jelas Iran juga akan susah kemudian untuk ditaklukkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Mereka juga pastinya nggak berani kemudian untuk melakukan penyerangan di kilang-kilang minyak Iran, karena kalau dilakukan penyerangan mungkin Irannya juga akan mengurangi kestabilan ekonomi Iran, tapi juga pasti akan menggoncang kestabilan ekonomi dunia ketika nanti harga BBM naik drastis gitu kan. Dan negara seperti Indonesia importir minyak pasti juga akan terpengaruh gitu kan kalau terjadi hal-hal seperti ini. Dan saya juga berharap banyak di presiden kita yang terpilih nanti, Bapak Prabowo Subianto, pastinya memikirkan langkah-langkah untuk perbaikan ekonomi di negeri kita. Dan salah satu alternatifnya kalau menurut saya sih, salah satunya nggak menafikan adalah pembangunan reaktor nuklir ya. Sudah saatnya kita itu ahlinya banyak loh. Fakultas Ilmu Nuklir di UGM itu ada sekitar tahun 90-an, waktu itu saya SMA sudah ada ya. Kan. Terus ahlinya lulusannya kemana? Kita nggak mau. Nah itu teman-teman sekilas gambaran tentang surplusnya ekonomi Iran gitu kan, sehingga Iran mampu membantu proksi-proksinya baik dana dan persenjataan, dan juga Iran mampu meningkatkan riset dan teknologi militernya dalam 10 tahun belakangan ini secara pesat. Nah itu aja teman-teman, salam seduluran dari saya Pak Dikun.